Oh ya, terus kalau skripsi gimana? Kalau sebenarnya gampang nggak sih untuk lulus dari biologi untuk menjadi sarjana SSI, sarjana sains gitu? Dulu UNS tuh, pokoknya dulu kan pas keterima SBM ditanya tuh sama temen, "Ih Haji lolos UNS gitu?" "Iya lolos UNS." Terus pernah ditanya lah, "Kapan ke Surabaya nih?" Dikiranya S-nya itu Surabaya. Surabaya, terus mungkin ibaratnya aku sebagai pendatang, maksudnya yang awalnya hidupnya nggak di Solo, terus hidup di Solo, bisa menyesuaikan dengan kebudayaannya orang sana. Terus akhirnya si teman ini, aku sebutin gini nih. Sekiranya mau tempat yang fancy di Solo pun juga ada. Iya, mau hedon juga ada di Solo. Hedon juga sebenarnya ada. Jangan salah kaprah lah ya. Kita memilih untuk sederhana. Iya. Tapi banyak nih yang berpendapat kalau kita kuliah di biologi itu bebas dari matematika, fisika, atau kimia. Itu gimana Haji kuliahnya selama di biologi UNS? Nah, terus kemudian kuliah di biologi ini makin excited atau pindah gitu, mau berpikir untuk pindah biologi gara-gara nggak betah atau apa? Kalau dulu kepikiran pindah malah sebelum kuliah itu, jadi emang sekolah udah IPA, terus dulu kepikiran mau ambil jurusan yang sosum kayak gitu, terus ternyata yang nggak dapat, ibaratnya belum rezeki dan belum dapat restu lah dari orang tua. Oh, restu ya. Terus akhirnya kembali ke pilihan awal, yaudah sesuai passion lah di biologi. Di biologi ya tetap. Jadi istilahnya setelah dapat ya udah bener-bener belajar biologi di sana, nggak ada pikiran lain gitu ya. Nggak ada setahun lagi untuk mencoba hal prodi lain atau mencoba SPM atau UTUL atau SIMAK UI, itu nggak ada ya? Nggak ada sih. Nah terus kan ini Aji kan sebenarnya sama kayak aku ya, dari Tangerang, Jabodetabek gitulah. Di sini ngomongnya gua lu lebih nyablak, lebih apa adanya, lebih keras lah ya. Kultur di Solo yang lebih kalem, tenang, diem, maksudnya ya sopan gitu lah ya. Itu gimana Aji? Benar bisa menyesuaikan atau enggak? Menurut ada kesulitan atau enggak gitu? Kalau awal datang ke Solo sebenarnya kesulitan di bahasa sih, jadi kayak bahasa yang kita pakai sehari-hari, ibaratnya kalau di Tangerang kan Indonesia, bahkan teman-teman kadang dulu SMA ada yang ngomong bahasa Sunda kayak gitu, jadi Sunda. Justru malah teman SMA dulu banyak yang ngomong bahasa Sunda, nah jadi malah terbiasanya ngedengar bahasa Sunda sama bahasa Indonesia biasa, terus ngomong kayak nyapa ke temen, makanya gua lu kayak gitu. Nah di Solo tuh ibaratnya apa-apa tuh harus unggah-ungguh ya kalau misalnya sama orang baru, sama orang yang lebih tua, bahkan sama teman kita sendiri itu harus kayak menjaga sopan santun gitu. Bahkan menjaga banget lah istilahnya kelakuan kita, tingkah kita, kayak ada sesuatu yang mengerem diri kita gitu. Kayak kalau gitu, benar-benar kita punya pemikiran untuk berbaur, bisa berbaur gitu ya. Iya makanya gitu. Tapi yang aku lihat Aji memang benar-benar bisa menyesuaikan gitu. So anak yang dari Jabodetabek, dari luar, meskipun ada darah Jawa ya. Iya, ada darah Jawa. Tetap aja kan dari luar Jawa sebelumnya juga belum bisa berbicara bahasa Jawa lancar, tapi Aji termasuk orang yang bisa menyesuaikan itu loh. Menurutku lebih cepet belajarnya Aji untuk bahasa Jawa. Bisa dibandingkan Aji sama aku ya, yang benar-benar istilahnya sedikit bisa bahasa Jawa. Aji bisa istilahnya nadanya atau logatnya bisa menyamai orang Jawa, langsung ngomong bahasa Jawa. Kalau aku kan masih bahasanya masih bahasa Tangerang ke bawah gitu ya. Kalau Aji kayaknya udah bisa berbaur gitu, malah kayaknya kebanyakan orang yang bertanya Aji tuh bukan dari Tangerang, tahunya dari Jawa. Ya kan? Itu kan ya. Iya. Kalau dulu ini sih sebenarnya dulu awal kuliah sampai sebulan sebulan kuliah tuh mau mencoba ngomong bahasa Jawa, cuma logatnya tuh masih bawa logat sini kan. Terus sama teman-teman tuh yang orang Jawa lah, berarti yang orang yang bisa berbahasa Jawa dibilangnya istilahnya wagu. Kayak saya aneh kayak gitu. Terus dari situ tuh ada salah satu temen lah, ibaratnya dulu teman kuliah yang ibaratnya ini ngasih pencerahan, wejangan, ngasih nasihat gini, diajarin, ibaratnya kayak gitu diajarin, terus
dia tuh nanya lah, kamu tuh mau bisa ngomong bahasa Jawa gitu. Sebenarnya biar apa ya? Awalnya tujuannya biar ngobrol nyambung. Ibaratnya kita nggak ada barrier bahasa nih di sini. Jadi kayak mungkin ibaratnya aku sebagai pendatang, maksudnya yang awalnya hidupnya nggak di Solo terus hidup di Solo, bisa menyesuaikan dengan kebudayaannya orang sana. Terus akhirnya si teman ini, aku sebutin gini nih. Boleh kalau kamu nonton. Iya. Ini temen ini Siapa? Devi namanya Devi. Oh, Devi. Devi. Nah, Iya. Devi ini, nah dia tuh dulu sempat ngasih tahu, kamu kalau mau ngomong ibaratnya gini, kamu mau ngomong Jawa, itu logatmu harus disesuaikan kayak gitu. Coba latihan sama aku ini. Terus suruh ngomong ini, disuruh ngomong nge, terus suruh ngomong apa kayak gitu. Pokoknya ibaratnya yang sekiranya tuh logatnya bakal kelihatan beda. Terus aku bener-bener latihan tuh. Awalnya ngomongnya biasa, G. Terus akhirnya ini ditekenin G-nya, G. Coba serius, apa yang ditekenin G? Jadi nggak ini ya, gua bisa lah ya orang dari gitu. Luar Jawa, misalnya Jawa Tengah, mau Jawa Timur, kita dari Tangerang atau dari Banten atau dari Jakarta mau kuliah di Jawa, maksudnya dalam artian Jawa ini Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Mungkin apa Jogja gitu. Nah, kalau mau belajar ya bisa sih, kita bisa nggak terlalu kultur shock banget lah ya. Kalau mau dipelajarin bisa teman-teman. Nah terus apa ya, dia di kuliah di biologi gimana tahap-tahapnya apa, penyelesaiannya gimana, semester 1 gimana, semester 2 gimana, harus ada apa aja di biologi, terutama UNS ya? Iya, terutama UNS. Kalau dulu penyesuaiannya mungkin yang pertama kalau kuliah berarti ya kayak kelas biasa sih, sebenarnya kayak dosen jelasin terus kita nyatet, yang mungkin yang senang nyatet bisa nyatet yang poin-poin pentingnya apa kayak gitu. Terus selesai kuliah udah dosen pergi, nah terus udah kita selesai. Tapi mungkin kalau dulu kan sistemnya, kalau SMA kita punya kelas sendiri, tapi kalau kuliah kan dia sistemnya moving class kan, jadi kita ke kelas yang sesuai sama mata kuliahnya kayak gitu. Nah terus mungkin itu sih yang pertama, kuliahnya itu. Yang kedua praktikum juga yang biasa kita kalau di SMA mungkin praktikum bisa sebulan sekali, bisa ibaratnya satu semester bisa dihitung jadilah kita bisa mungkin sebulan sekali atau 2 kali kayak gitu. Ya kalau di kuliah ini ya kayaknya ini seminggu itu 3 kali, 4 kali. Seminggu kuliah di biologi, 3 kali laporan anak-anak. Atau bisa lebih lah ya. Bisa lebih ya, 3 kali, 4 kali itu sudah gitu laporannya harus benar-benar mandiri, ditulis tangan. Itu yang emang kultur shocknya di situ. Tapi di situ. Tapi banyak nih yang berpendapat kalau kita kuliah di biologi itu bebas dari matematika, fisika atau kimia. Itu gimana aja kuliahnya selama di biologi, Wen? Selama kuliah di biologi itu tetap masih dapat materi kimia dasar, fisika dasar, matematika dasar, tapi hanya di semester 1 aja. Semester 1. Semester selanjutnya ibaratnya kayak ada irisan lah ya. Ada misal mata kuliah biologi dan kimia, jadi biokimia itu dipelajari di biologi, atau dengan matematika juga ada biostatistika, pokoknya ada bio-bionya lah. Iya, begini ya, pokoknya ada biologinya. Kalau teman-teman berniat yang di biologi, jadi tetap ada lah ilmu yang lain yang dipelajari gitu. Kan di biologi ada penjurusan lagi. Mungkin kalau di peminatan lain juga ada ya, di prodi lain itu ada botani, zoologi, ekologi sama mikro. Nah, Aji milih apa? Dulu milih ini ekologi. Ekologi. Itu karena kalau dulu ini sih alasannya, sebenarnya kan kita mempelajari keempat itu di semester awal. Nah, semester 5 emang dituntut harus sudah bisa menentukan nih minatnya kemana, fokus kajiannya kemana. Akhirnya dari 4 itu yang disediakan dosen lah ibaratnya, itu kamu milih kecuali mikrobiologi, karena satu apa ya, aku kadang orangnya kalau kerja agak banyak gerak, ibaratnya banyak tinggal kan. Kalau orang mikrobiologi itu kerja harus benar-benar teliti dan megang alatnya itu kebanyakan megang alat yang pecah belah, nggak gerusak-gerusuk. Ibaratnya nggak gerusak-gerusuk. Nah, aku kadang nggak bisa kayak gitu, jadi kerja tuh harus banyak gerak kayak gini. Nah, jadi kayak takutnya ketika ambil mikrobiologi tuh kurang bisa mengeksekusi dengan baik kayak gitu. Kalau aku sih kalau aku kan belajarnya botani. Botani kan tumbuhan, ada zoologi kan yang hewan, mikro tentang
mikroorganisasi kecil yang tak kasat mata ya. Terus sama satu lagi tadi apa? Ekologi. Nah, kalau mikro kan aku nggak, karena dia itu tadi teliti sama aku tuh tremor kalau megang pipet. Jadi kalau masukin cairan ke tabung reaksi misalnya itu susah masuk. Dia tremor, terus nggak suka di lab, lebih suka di lapangan. Lebih bebas gitu kan. Maksudnya nggak menjelekan yang nge-lab ya. Maksudnya ya itu bebas, bisa menentukan. Tapi kalau teman-teman mau masuk biologi, kalau di UNS ya ada 4 peminatan nanti. Biasanya di semester berapa nih? Peminatannya semester 5. Semester 5 ya? Semester 5. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin untuk kelulusan dan susahnya kuliah di biologi, sebenarnya susah nggak sih kuliah di biologi, dapat nilai, terus skripsi nggak sampai lulus tuh sebenarnya susah nggak sih untuk kayak gitu? Kalau di biologi UNS sendiri, itu kuliahnya hitungannya enak sih, maksudnya dari dosennya jelasin juga enak, jadi kita bisa nyambung sama materinya secara langsung. Emang masing-masing dosen rata-rata emang punya cara tersendiri buat menjelaskan, cuma intinya nggak ada yang terlalu killer banget, nggak ada. Ibaratnya di dosen biologi nggak nemu sih dosen killer, bener-bener dosen yang mungkin kayak di cerita-cerita di kampus lain atau cerita-cerita dari mahasiswa ada dosen killer. Di biologi UNS sendiri tuh nggak ada, menurutku pribadi nggak ada. Tapi mungkin emang dari cara ngajarnya yang beda-beda, mungkin ada yang tipe dosen yang mungkin aku gampang nyambung sama beliau, ada yang sedikit agak susah mencerna materi dari beliau, sehingga aku butuh pertolongan dari temen gitu. Standar sih, lebih ke tergantung ke kitanya sih dalam menyikapinya gitu. Kalau yang dibuat susah ya susah gitu Kalau dibuat gampang ya selalu mungkin ada jalannya selalu gitu. Kayak gitu. Tetap semangat untuk para pejuang. Nah kan kalau mungkin kalau di Tangerang lingkungannya udah tahu ya untuk biaya hidup kayak gimana. Nah kalau kuliah hidup biologi di UNS itu kayak gimana? Bener nggak sih banyak yang bilang murah atau gimana gitu? Kalau biaya, maksudnya dari biaya kuliahnya dulu. Kalau biaya kuliah, kalau di UNS kan dia nganutnya sistem UKT kan, jadinya kembali ke menyesuaikan dari penghasilan orang tua. Jadi otomatis biasanya tidak terlalu memberatkan sih, jadi kayak masih bisa terjangkau lah ibaratnya biayanya kalau untuk biaya kuliah. Kalau untuk biaya hidup, untuk tempat tinggal mungkin ya, kayak kan ada banyak pilihan sebenarnya tempat tinggal di UNS, ada yang kos atau kontrakan atau ada pesantren juga. Pada pesantren gitu kita bisa ikutan mondok di daerah kampus gitu. Itu rata-rata kalau nyari kosnya yang sekiranya kos doang dan mungkin udah bisa include buat barang-barang kita, mulai dari 2 juta, 3 juta udah ada malah kalau di UNS. Hitungannya murah sih. Jadi hitungannya murah ya emang. Hitungannya murah. Memang bener sih. Aku ngekos selama 1 bulan itu udah include air, listrik, udah macam-macam. Sebulan itu cuman 300 sampai 350.000. Lumayan. Luas kamarnya 3x3 lah, standar lah untuk anak kos ya. Mungkin kalian bisa membandingkan dengan daerah lain ya. Iya. Kalau menurutku juga kalau dibanding Yogyakarta dengan kota, katanya bilang kota pelajar gitu ya. Menurutku Solo lebih ke memanusiakan pelajar gitu, karena murah untuk anak rantau, terkesan murah entah makanan ataupun biaya hidup. Kalau untuk biaya hidup ya kembali ke pribadi sih sebenarnya. Kalau yang dengan biaya hidup murah bisa hidup. Atau yang sekiranya mau tempat yang fancy di Solo pun juga ada. Iya, mau hedon juga ada. Mau hedon juga sebenarnya ada. Jangan salah kaprah lah ya. Kita memilih untuk sederhana. Iya. Oh ya, terus kalau skripsi gimana? Kalau sebenarnya gampang nggak sih untuk lulus dari biologi untuk menjadi sarjana SSI, sarjana sains gitu? Oke. Kalau untuk biologi UNS sendiri sebenarnya beberapa dosen itu memfasilitasi mahasiswa dengan proyek. Jadi beberapa dosen yang menyediakan proyek penelitian gitu yang bisa ibaratnya bisa di-apply lah sama mahasiswa buat judul skripsi mereka kayak gitu. Jadi dari dosen juga ada ikut andil selain membimbing juga ngasih proyek itu kan. Jadi kalau enaknya ikut proyek tuh ibaratnya dana, fasilitas, segala macam yang berkaitan dengan penelitian tuh udah ada backingannya lah dari dosen gitu. Jadi kita nggak keluar biaya sama sekali, tinggal eksekusi apa yang dimau dari proyek tersebut kayak gitu. Tapi kalau mau punya judul sendiri itu juga dosen juga
tetap membantu itu mahasiswa juga kayak gitu sih. Ya tergantung lah ya. Kalian mau sendiri silahkan, monggo. Mau bingung mau dapat judul skripsi seperti apa, ada dosen dengan proyek-proyeknya. Jadi kalian tinggal milih. Untuk kuliah di biologi yang jelas itu tergantung dari diri kita masing-masing, kemauannya seperti apa. Nah, pasti bakal dimudahkan jalannya. Iya sih, kayak gitu. Nah ini kan beberapa teman-teman juga mungkin ada yang ingin kuliah di biologi UNS. Nah, atau dimanapun lah ya, yang penting biologi. Dari Aji ada nggak pesan-pesannya yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang bingung nih mau milih jurusan apa gitu? Oke. Kalau untuk biologi sebenarnya mungkin dari seleksinya dulu ya. Kalau di SBM biologi itu hitungannya termasuk, nggak tahu sih kan kalau kalian mungkin masih zamannya mengandalkan passing grade. Kan sebenarnya passing grade itu nggak ada. Passing grade itu kan sebenarnya ditentukan biasanya dari peluang-peluang atau nilai-nilai yang masuk di jurusan tersebut dari tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau mungkin kalian masih percaya passing grade biologi itu hitungannya tengah-tengah lah. Jadi dia yang nggak terlalu rendah banget dan nggak yang terlalu tinggi. Jadi buat kalian yang sekiranya bisa memenuhi kriteria tersebut, ya silakan masuk atau pilih biologi jadi salah satu pilihan kalian di tes apa namanya sekarang ya, UTBK. UTBK itu atau mungkin di SNMPTN kayak gitu. Kalau di seleksinya itu sih, jadi belajarnya mungkin tetap harus belajar keras, maksudnya bukan belajar keras, belajar dengan giat, tapi tetap harus kreatif kayak gitu. Tetap, jadi ya seperti biasa lah, untuk tetap belajar sampai benar-benar bisa lulus gitu loh. Sampai gitu. Bisa kok lah ya kalau biologi UNS, insya Allah setiap tahunnya juga peminatnya banyak, tapi yang diterima juga banyak sih. Alhamdulillah juga banyak. Jadi sekitar 70 sampai 90 kalau tergantung sih per tahunnya dari prodi ngasih kuotanya berapa gitu. Bagi teman-teman yang tertarik monggo untuk tahun depan ya, karena udah lewat untuk daftar lagi biologi di UNS. Di UNS lah. Kayak gitu. Oke, mungkin ya itu aja sih untuk bincang-bincang pada hari ini. Jangan lupa di like jika kalian suka, di share jika menurut kalian ini bermanfaat, dan komen kalau ada yang ingin ditanyakan ya, didiskusikan gitu. Jangan lupa juga di subscribe. Mohon dukungannya untuk perkembangan dari channel ini. Terima kasih untuk Aji yang udah menyempatkan waktunya jauh-jauh di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Udah. Terima kasih Ji.